Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zain. Mungkin teman-teman bertanya-tanya dan heran, ini rekaman apa sih gitu kan? Oke, jadi ini adalah rekaman yang berisi tentang cerita yang sedang aku tulis. Terus, kenapa saya bikin rekaman ini? Buat apa? Kenapa? Karena saya pengen cerita saya banyak dinikmati oleh semua kalangan dengan segala keterbatasan waktu atau yang lainnya gitu. Terus mungkin teman-teman ada di antara teman-teman gitu yang butuh menikmati cerita, butuh refreshing dengan membaca cerita, cuman waktunya kurang gitu, waktunya nggak ada atau matanya sudah capek mau scroll-scroll HP atau yang lain. Nah, saya harap rekaman ini bisa menjadi solusi atau cara lain teman-teman bisa menikmati cerita tanpa harus membaca, bisa didengarkan sambil nyuci, sambil bekerja di kantor, atau sambil bikin tugas, atau sambil masak, atau yang lainnya, atau mungkin bisa menjadi pengantar tidur gitu. Oke, jadi tanpa panjang-panjang lagi, selamat menikmati ya, semoga berkenan. Baik, jadi buku atau cerita yang saya tulis ini berjudul Bukan Cinta Cleopatra. Ini adalah bagian satunya, pilar 1 dengan judul Pria Berkemeja Navy. Aku mempercepat langkah kaki menapaki ubin tegel bermotif klasik di sepanjang Talaat Harp Street, meninggalkan Neha dan Malika yang memilih melanjutkan menikmati malam di downtown ini tanpa aku. Ya, berbeda dengan mereka yang tinggal di flat tanpa jam malam, aku punya kewajiban harus kembali ke asrama sebelum pukul 9. Sekarang masih pukul 6 sore, 1 jam menuju maghrib di sini. Langit masih benderang walau tidak terik, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang ditanamkan ibu kepadaku untuk selalu kembali ke rumah sebelum maghrib, kecuali jika ada hal penting yang harus dikerjakan di luar. Angin sore ini bertiup cukup kencang dari arah berlawanan, membuat rok berbahan sejenis sifon yang kupakai sedikit berkibar. Kurapatkan tangan di dada untuk sedikit menepis hembusan angin yang membuat jilbab segi empatku berterbangan. Cuaca sore ini cukup bersahabat, walaupun sedang musim panas, matahari tidak terlalu terik. Biasanya, jika bertepatan dengan puncak musim panas, ubun-ubun akan terasa mendidih, walau hari sudah tidak lagi siang. Di saat itu, kami akan memilih untuk tinggal di asrama atau flat, sebisa mungkin menghindari aktivitas di luar. Tepat saat aku tiba di luar Talaat Harp Street, tramko yang menjadi alat transportasi andalan di sini melintas. Kulambaikan tangan untuk menghentikannya tepat di depanku. Dari balik kemudi, ammu supir mempersilakan masuk dengan anggukan ramah. Penumpang tramko tidak penuh. Aku memilih duduk di dekat jendela setelah membalas sapaan senyum dari ammu di sebelahku. Di belakang, kulihat 2 mahasiswi yang berkulit hitam sedang berbincang dan mengabaikan kehadiranku. Dengan tramko ini, aku akan turun di Mahat Madrasah, kemudian melanjutkan perjalanan dengan tramko lain atau bus menuju Mahat Taki di distrik Abbasiyah, tempat asramaku berada. Tramko melaju cukup kencang. Dari balik jendela, aku dengan leluasa memandangi suasana downtown, pusat kota yang hampir tidak pernah lengang dengan kendaraan maupun manusia. Melewati Maidan Tahrir yang menjadi saksi bisu kerusuhan Mesir di masa tumbangnya rezim Mubarak. Maidan Tahrir atau Bundaran Tahrir adalah alun-alun kota Kairo yang letaknya tepat di jantung kota. Di ujung utara dari Qasr Ain Street dan Qasr El Nil Street, yang akses sebelahnya tepat melewati jembatan Qasr El Nil yang membentang di tengah sungai Nil. Mayoritas bangunan di Kairo memang bergaya klasik, khas arsitektur Mesir kuno yang mencerminkan unsur sejarah nan kental.
mirip dengan gedung-gedung kuno di Eropa di film-film yang kutonton. Sayangnya, lalu lintas jalan di sini memang tidak serapi di Indonesia. Jalanan sekitar downtown bukan menyepi tapi justru kian ramai di sore hari seperti yang kulihat dari dalam tramko ini. Pejalan kaki semakin padat. Kafe dan toko-toko di kanan kiri jalan semakin ramai pengunjung. Suasana dan pemandangan downtown konon lebih indah dan tenang di malam hari. Aku melihat dari postingan teman-teman masisir di Instagram. Tak heran, banyak masisir kerap menjadikan tempat ini sebagai destinasi pilihan untuk berjalan-jalan membeli kebutuhan atau sekedar melihat-lihat. Tadi sebelum ke downtown, aku dan Neha menemani Malika melihat-lihat kain souvenir di Attaba terlebih dahulu. Mamanya memesan oleh-oleh kain dari sini sebelum kepulangannya ke Indonesia bulan depan. Selepas dari Attaba, barulah kami melanjutkan jalan-jalan ke plaza yang terletak di Maidan Tahrir. Tramko sudah berhenti tepat di depan Mahatta Darasah. Aku bergegas turun karena di depan tramko, bus yang sepertinya tujuan Abbasiyah sedang menurunkan penumpang. Setelah menyerahkan 3,5 le, aku langsung naik ke bus yang dengan inisial 80 garis miring atau kami membacanya bus 80 coret dari pintu belakang. Sebenarnya, aku bisa saja menunggu tramko selanjutnya, tapi melihat hari sudah semakin sore, aku segera memutuskan pilihanku untuk naik bus yang warna merah luarnya sudah banyak mengelupas ini. Naasnya, begitu aku melangkah masuk, penumpang berjubel. Bus terlanjur melaju sebelum aku sempat mencari posisi berdiri yang nyaman. Aku hampir terjungkal karena tidak imbang. Beruntung, seorang wanita berbadan cukup besar menopangku dan mempersilahkan aku menyela maju ke tengah barisan penumpang yang berdiri. Suasana bus yang penuh sesak dengan penumpang membuatku tidak nyaman dan mual. Aroma keringat bercampur dengan ampas polusi dari mesin bus yang sudah tua adalah pemicu utamanya. Aku yang tidak kebagian tempat duduk harus sekuat mungkin menahan goncangan agar tidak oleng. Tidak hanya aroma semerbak keringat yang menyengat, hentakan sopir mengendarai bus pun layaknya mobil balap tak peduli haluan. Lengkap sempurna dengan posisiku yang berdiri tergencet di tengah penumpang lokal dengan postur yang tinggi menjulang. Jika bukan karena terpaksa, aku tentu tak akan memilih naik bus ini sebagai pilihan mengantarku kembali ke asrama. Perjalanan ke downtown ke asrama Buus yang terletak di distrik Abbasiyah membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Di tengah himpitan tubuh perempuan bertubuh subur di depanku, aku terhenyak. Ada yang menarik tasku dari samping. Tanganku mencengkeram selempang di pundak dengan lebih kuat. Berusaha mempertahankan tas milikku, walau sepersekian detik sebelumnya aku sempat terkejut. Mataku dengan cepat menangkap basah seorang penumpang yang menatapku penuh tekanan. Mataku tak kalah tajam menatap balik. Bukannya melonggar, lelaki berkaus hitam itu justru semakin menarik tasku dengan kuat. Sementara aku terus berusaha bertahan tanpa sanggup mengucapkan sepatah kata pun, apalagi berteriak. Keringat dingin mulai menetes begitu saja dari dahi. Degup jantung menderu melesatkan hembusan napas yang tak menentu. Aku ketakutan, tapi berusaha tidak kuperlihatkan, sementara bibir ini tak berhenti merapal selawat. Rupanya, tak hanya mengancamku dengan tatapan bengis. Sebilah pisau yang kutebak berjenis sangkur sudah menempel garang tepat di pinggangku. Aku menelan ludah, walau tidak basah di tenggorokan. Mataku memanas menahan gejolak takut yang kubendam. Haruskah aku berteriak sekarang? Ihdar ya am, au haulaik haromik. Sebuah peringatan tajam dengan bahasa Amiyah terdengar sangat dekat di telingaku.
Suaranya tidak lantang, namun sangat jelas di tengah deru mesin bus yang meraung-raung. Kontan saja, laki-laki berkulit hitam itu salah tingkah, memberi kode pada kawan sebangkunya dan langsung meminta bus berhenti. Mereka berdua pun turun menerobos penumpang yang penuh sesak. Beberapa penumpang yang menyadari kejadian seketika mengumpat dengan sumpah serapah saat mereka berdua sudah turun. Pria berkemeja navy yang baru saja tampil bak pahlawan bagiku itu kemudian mempersilahkanku menempati tempat duduk yang kosong. Di sebelahku, ia menyusul duduk dengan posisi di ujung sembari meletakkan tasnya di tengah-tengah kami. Ia sengaja memberi jarak agar kami tidak bersentuhan. Kulirik wajahnya sekilas-kilas. Aku yakin bukan orang Mesir. Dari postur tubuhnya yang tinggi saat tadi berdiri di belakangku, kukira ia penduduk lokal. Tapi dilihat dari garis wajah, sepertinya bukan. Malah ia terlihat seperti orang Korea. Matanya agak sipit tapi bulat. Hidungnya lumayan mancung dan kulitnya bersih walaupun tidak terlalu putih. Rambutnya agak panjang di depan dengan poni menutup kening. Oh tidak, mungkin aku hanya berhalusinasi karena drama Korea yang kutonton. Indonesian? Aku gelagapan dan segera membuang muka keluar jendela. Rasanya debar jantungku semakin cepat karena nyaris tertangkap basah diam-diam mengamati pria di sebelahku. Yes, Sayang. Thank you for helping me from those two bad guys. It's okay, ala mahlik. Aku mengangguk tanpa memperpanjang obrolan. Mungkin dia orang Thailand atau Korea. Di Kairo ini beberapa pendatang juga kuliah di Cairo University. Biasanya mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari. Di sana lebih banyak mahasiswa bermata sipit dibanding Al-Azhar. Dia juga menyapaku dengan bahasa Inggris. Walau saat ku jawab dengan bahasa Inggris, ia justru membalas dengan bahasa Amiyah. Ketakutanku berangsur mencair, perlahan berubah menjadi tenang. Aku memang beberapa kali mendengar cerita tentang teman mahasiswa yang mengalami tindakan tidak menyenangkan di bus umum. Tidak hanya kasus kriminal seperti pencopetan, beberapa mahasiswi sering juga mendapat perlakuan tidak senonoh. Berdasarkan kasakusuk perihal kejadian yang tidak menyenangkan di bus, Neha pernah bercerita, memang ada komplotan penyamun yang beraksi dari bus satu ke bus lain. Mereka bukan penduduk lokal, tak hanya para penumpang, mereka bahkan tanpa takut mengancam supir bus. Maka dari itu, seringkali saat kejadian seperti tadi, supir bus seolah mendiamkan dan acuh. Cerita Neha ini ia dapat dari salah seorang supir bus yang memperingatkannya sebelum ia naik ke bus di Mahatta. Aku beruntung dengan keberanian pria di sampingku. Penampilannya jelas terlihat bukan warga lokal, sehingga membuat kedua pelaku memilih turun dan mengurungkan rencana busuknya. Aku pohon pamit untuk turun terlebih dahulu karena Mahatta Taki sudah di depan mata. Pria berkemeja navy segera berdiri dan sekali lagi mempersilakanku. Kami berpisah tanpa ucapan apapun yang mengiringi. Oke, sekian. Jadi ini part 1, bagian 1. Semoga berkenan. Dan kalau memang cocok atau berkenan, nanti insya Allah akan dilanjut di bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.